Assalamualaikum sahabat, perkenalkan saya Titut Salmiati, biasa dipanggil Bunda Titut. Di channel saya ini saya akan berbagi cara menjahit dari dasar khusus buat sahabat-sahabat yang ingin belajar menjahit tetapi tidak punya kesempatan untuk kursus sehingga bisa belajar mandiri dari rumah. Video-video di sini insya Allah akan mudah diikuti karena saya sudah menggabungkan antara teori dan pengalaman pribadi saya selama menggeluti bidang ini. Sehingga menghasilkan rumus yang simple dan mudah dipahami, tetapi hasilnya tetap pas di badan dan tetap rapi. Sahabat, kita bareng-bareng belajar pelan-pelan, setahap demi setahap, dan pasti bisa. Dan di video pertama saya akan berbagi cara rok yang paling mudah, yaitu rok model A. Mari sahabat, kita mulai belajarnya. Baiklah sahabat, sebelum kita belajar menghitung rumus dan belajar menggunting, yang paling pertama harus kita pelajari yaitu mengukur. Untuk rok itu mengukurnya, pertama pinggang, ini begini. Saya zoom dulu ya sahabat. Ini diambil pas pusat, dikasih pas, tapi masih bisa mutar. Nih, seperti ini sahabat. Untuk mencari posisi pinggul, itu harus kita ukur dulu tinggi pinggulnya sejajar dengan pusat ke bawah sampai di posisi bagian tertinggi dari pinggul. Ini 14 cm. Untuk mengukur pinggul, itu dikasih pas seperti ini, tapi masih bisa bergerak ya, masih bisa mutar. Tapi kalau misalnya nanti yang diukur itu minta dikasih longgar, itu bisa digeser, dikasih longgar lagi. Selanjutnya panjang rok. Panjang rok kita ambil dari pusat ke bawah sampai yang dikehendaki. Kalau maunya di mata kaki, kalau maunya bawah, bawah. Ini 80. Begitu ya cara ngambil ukurannya. Selanjutnya kita akan menghitung hasil dari ukuran dengan rumusnya. Tapi ini ukurannya bukan ukuran hasil dari yang tadi saya tampilkan ya sahabat. Tapi ini ukuran cucu saya yang nanti akan saya pakai untuk menggunting kainnya. 1 lingkar pinggang sama dengan 76 dibagi 4, 4 ini rumus, sama dengan 19 ditambah 5, 5 ini rumus, sama dengan 24 cm. 2 lingkar pinggul sama dengan 92 dibagi 4, 4 ini rumus, sama dengan 23 ditambah 2,5 sama dengan 25,5 cm. 3 tinggi pinggul sama dengan 14 ditambah 1 sama dengan 15 cm. 4 panjang rok sama dengan 88 ditambah 5 sama dengan 92 cm. Jadi semua yang dilingkari itu rumus ya sahabat. Ini kainnya sudah saya gunting pinggirnya ya sahabat. Kemudian dilipat 2 seperti ini. Pinggir-pinggirnya dikasih lurus. Selanjutnya dilipat pinggirnya selebar 3 cm. Ini yang dinamakan lipatan bagian belakang yang nantinya akan dipasang resleting. Kalau sahabat ragu takut ukuran lipatan nggak sama, setiap mau taruh jarum pentul bisa dicek lagi seperti ini ya. Dan taruh jarum pentulnya itu kasih rapat sahabat, supaya nanti kain tidak mudah bergeser.
Selanjutnya, bagian ujung kain kita buat garis lurus terlebih dahulu. Selanjutnya, kita tentukan panjangnya rok, yaitu 92 cm. Kita taruh titik bantu dulu. Dan kita bikin titik bantu yang kedua, 92 cm. Selanjutnya kita hubungkan dengan garis. Kemudian kita tentukan titik pinggulnya. Tadi titik pinggulnya 2,5 cm. Kita harus buat beberapa titik bantu supaya nanti mudah dihubungkan dengan penggaris. Berikutnya kita ukur lebar pinggangnya. Tadi sesuai ukuran itu lebarnya 24 cm, kita titik saja dulu. Selanjutnya kita akan mengukur tinggi pinggulnya. Tadi tinggi pinggulnya 15 cm ya. Karena ini rok model A, maka pinggangnya kita kasih naik. Ini tak usah banyak-banyak, 1 cm saja. Dan ini opsional sahabat, disesuaikan dengan seberapa lebar roknya. Tujuan dikasih naik ini supaya nantinya ketika sudah jadi itu, roknya kalau dipakai itu tidak melebar ke samping sahabat. Selanjutnya dari titik yang sudah dikasih naik tadi dihubungkan dengan garis lengkung ke arah titik panggul. Seperti ini sahabat. Selanjutnya kita akan ukur bagian bawahnya. Di sini lebarnya saya tambah 12 cm sahabat. Tapi ini opsional ya. Kalau mau sempit, sahabat bisa menambahkan 7 cm saja. Atau kalau mau lebih lebar, bisa juga ditambahkan sampai 20 cm. Yang perlu diingat, kalau tambahnya semakin lebar, garis naiknya pinggang juga ditambah. Tapi jangan banyak-banyak, misalnya 20 cm bisa ditambah menjadi 2 cm atau 1,5. Berikutnya titik 12 cm tadi kita tarik garis ke arah pinggul sahabat. Untuk memperbaiki sambungan pinggulnya supaya tidak terlalu patah, sahabat bisa pakai bantuan garis lengkung seperti ini. Tapi kalau tidak melakukannya juga tidak apa-apa ya. Selanjutnya kita akan bentuk yang bagian bawah. Karena tadi sudah dikasih naik 1 cm, berarti bagian bawah sudah berkurang 1 cm. Karena garisnya menjadi miring, jelas ukurannya pasti lebih panjang. Dan juga sahabat, biasanya kain itu kalau digunting dalam posisi serat miring, dia akan molor. Makanya di bawah harus kita kurangi sahabat. Jadi untuk mengurangi ukuran panjang yang dibawa itu disesuaikan dengan kemiringannya ya sahabat. Di sini karena tadi lebarnya cuma kita tambah 12 cm, makanya tingginya saya kurangi 2 cm saja. Jadi semakin melebar rok dikuranginya itu semakin banyak. Semakin sempit dikuranginya sedikit saja. Nah, di sini selain memakai teori, kita juga harus belajar menggunakan naluri ya sahabat.
Nah, ini pola bagian belakangnya sudah selesai, sahabat. Selanjutnya kita gunting dulu. Mengguntingnya pas pada garis saja, karena untuk kampunya sudah saya masukkan di dalam rumus. Dan ini yang membedakan rumus saya dengan rumus-rumus penjahit lain, karena saya sudah mendesain rumus saya sedemikian rupa sehingga lebih simpel dan lebih mudah dipraktekkan. Jangan lupa di tengah lipatan digunting sedikit untuk tanda. Untuk menggunting bagian depan, kalau sahabat bisa mutar, sahabat bisa mengguntingnya dari tempat yang berlawanan, jadi kainnya nggak usah dipindah. Tapi ini karena tempat saya sempit, saya akan membalik kainnya. Selanjutnya, rok bagian belakang dicap seperti ini saja ya sahabat. Dikasih pas dan benar-benar lurus di bagian lipatan depan dengan lipatan belakangnya. Ini saya akan tanda dengan kapur dulu. Tapi kalau sahabat langsung mau menggunting juga nggak apa-apa. Jangan lupa dibantu jarum pentul dulu supaya tidak bergeser ya. Tujuan saya menanda ini hanya supaya terlihat dari kamera sahabat. Nah, ini model rok A-nya sudah selesai. Mudah bukan sahabat? Atau mungkin ada yang berkeringat? Tenang, saya dulu juga begitu sahabat. Di awal-awal belajar, saat menggunting, langsung mendadak sesak napas bukan? Selanjutnya kita akan buat bannya. Untuk bannya minimal lebarnya 11 cm ya sahabat. Karena ini kainnya tindal sempit, jadi saya akan gunting 2 kali, nanti waktu masangnya disambung. Yang terakhir, kita tinggal membuat sakunya. Karena kain sisanya sudah tidak cukup, makanya ini sakunya saya buat dari kain lain yang warnanya tidak sama. Untuk lebarnya saku, ini saya buat 16 cm ya sahabat. Tapi ini opsional. Kalau sahabat membuat rok yang ukurannya lebih besar, itu bisa ditambah. Dan apabila membuat rok kecil atau roknya anak-anak mungkin itu bisa dikurangi. Untuk panjangnya ini saya buat 30 cm sahabat. Setelah selesai, saku ini akan kita bentuk sama persis seperti bagian atas roknya dengan cara dicap seperti ini.
Selanjutnya, karena saku ini terbuat dari bahan yang berbeda dan warnanya juga tidak sama, maka akan kita bikinkan tempelan supaya nanti di bagian yang kelihatan dari luar itu sama persis dengan warna roknya. Selanjutnya tinggal dicap supaya nanti ketika ditempel bentuknya sudah sama dan kita tidak perlu menggunting lagi. Nah sahabat, menggunting roknya sudah selesai dan di video berikutnya kita akan belajar memasang res, memasang saku dan menggandeng roknya. Saya akan praktekkan bagaimana cara mendelujur dan cara menjahit, baik itu buat sahabat yang menggunakan mesin maupun yang menjahit pakai tangan. Sekian dulu video hari ini sahabat, dan akan kita lanjutkan di video berikutnya. Kalau ada saran dan kesulitan, tulis di kolom komentar supaya kita belajar dan bisa bareng-bareng. Terima kasih sudah belajar bersama Bunda hari ini. Ingat ya sahabat, menjahit tidak harus rumit asal tahu caranya. Terima kasih yang sudah mengikuti video ini sampai selesai. Terima kasih juga buat yang sudah subscribe dan sudah memberikan like serta komentarnya. Dan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan klik tombol like dan tombol loncengnya supaya sahabat semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bunda. Dan jangan lupa follow juga akun-akun media sosial Bunda, linknya ada di bawah. Karena info-info penting tentang channel ini sering Bunda share di sana. Terima kasih, assalamualaikum dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.